Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Naimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengembangan alat pengganti kabel. Sebelum memasuki tema atau judul yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak paten di dalam hak atas kekayaan intelektual. Hak paten adalah sebuah bentuk kekayaan intelektual di bidang teknologi yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan. Kekayaan intelektual lahir dari ide, kemudian mewujudkan ide yang lahir. Kemudian, konsep dasar kekayaan intelektual ada 3. Yang pertama, ide. Ide adalah rancangan yang ada di dalam pikiran. Kemudian, ide mewujudkan bentuk. Bentuknya dapat berupa ciptaan. Setelah bentuk diciptakan, harus ada penghargaan berupa hak untuk mendapatkan kekayaan intelektual. Kemudian pengertian invensi. Invensi adalah ide, kreasi atau pemecahan masalah di bidang teknologi. Invensi bukan mengubah ide, tetapi ide yang sudah ada yang akan dikembangkan. Jika 10 atau 20 tahun ke depan saya menciptakan suatu benda di bidang teknologi, saya akan mengembangkan salah satu komponen energi listrik. Seperti yang kita ketahui bersama, tiang listrik di Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, menggunakan kabel untuk menghubungkan alur listrik. Kabel listrik yang semrawutan atau tidak tertata rapi, selain merusak keindahan kota, juga membahayakan pengguna jalan atau masyarakat yang melintas di bawah jaringan kabel tersebut. Seringkali ditemukan kabel-kabel yang kendur dan menjuntai ke bawah, ataupun pekerjaan galian buka tutup lubang untuk pemasangan kabel fiber optik yang mengganggu akses lalu lintas bagi kendaraan dan pejalan kaki. Seiring berjalannya waktu, Kota Batam sejalan dengan program penataan kota dari pemerintah Kota Batam. PT PLN Batam juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mempertahankan keindahan dan estetika Kota Batam, yaitu dengan membangun jaringan underground saluran kabel tegangan menengah atau SKTM untuk menyalurkan listrik. SKTM adalah kabel yang ditanam di dalam tanah yang didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi dampak terhadap berbagai gangguan yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, tidak adanya jaringan kabel listrik di sisi kanan dan di sisi kiri jalan, ini yang membedakan Kota Batam dengan kota lain yang ada di Indonesia, di mana jaringan listrik kadang terlihat semrawutan dan merusak estetika kota itu sendiri. Dan saya memiliki ide untuk mengembangkan lagi kabel listrik. Selain ditanam, saya ingin penggunaan kabel listrik dilakukan dengan adanya alat yang dibuat khusus seperti sebuah modem, lalu disimpan di dalam tiang listrik. Lalu, modem itu menghubungkan aliran listrik yang satu ke aliran listrik yang lainnya, tanpa kabel dan tanpa ada aliran listrik di udara. Alat seperti modem yang dimaksudkan itu sendiri berfungsi agar membuat kota terlihat rapi dan membuat masyarakat tidak cemas lagi terhadap kabel-kabel yang berhamburan. Dasar hukum. Peraturan yang mengatur mengenai penyediaan tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan beserta peraturan pelaksanaannya. PT Perusahaan Listrik Negara Persero yang disebut dengan PT PLN Persero adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum atau Perum listrik negara menjadi perusahaan perseroan atau perseroan. Contoh kasus tanah milik Zainuddin warga desa Kedawang, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Pada Rabu 25 Mei 2022 sekitar pukul 29.16 waktu Indonesia Barat. PLN mendirikan tiang listrik yang kemudian menjadi polemik.
Polemik bermula pada saat Zainuddin meminta PLN memindahkan tiang listrik yang berdiri di atas lahan miliknya. Permintaan Zainuddin direspon PLN melalui surat yang dikirim ke rumahnya. Isi suratnya membuat Zainuddin jengkel karena PLN meminta biaya untuk pemindahan tiang listrik sebesar 12 juta rupiah. Setelah viral di media sosial yang dibagikan oleh warganet di akun Facebook Zainuddin, sekitar jam 2 siang, PLN datang memindahkan kabel dan mencabut tiang listrik, dan selesai memindahkan di jam 4 sore. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kesalahan datangnya pada diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.